السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memilihkan untuk beliau para sahabatnya yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Mereka paling dalam keilmuannya dan paling lurus amalannya, serta mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari sikap berlebihan dalam menerapkan ajaran agama Islam. Mereka semua berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup di tengah-tengah mereka, bahkan ketika beliau alaihi salatu wassalam meninggalkan mereka. Oleh sebab itu Allah jadikan Islam ini tersebar luas dan bisa diterima oleh banyak pihak lewat tangan-tangan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di antara para sahabat terbaik tersebut adalah Umar al-Faruq, Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau adalah sahabat yang memiliki sekian banyak keutamaan, sanjungan-sanjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan para pemuka ahlul bait kepada beliau radhiyallahu taala anhu tidak terhitung berapa jumlahnya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Baina ana naim id ra'aituni fil jannah imra'atun tatawadda ila janibi qasrin faqultu liman hadzal qasr qalu li Umar qala فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر فقال أعليك أغار يا رسول الله." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya, "Aku pernah bermimpi, kemudian aku berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas aku melihat seorang wanita sedang berwudu di samping istana yang besar dan megah. Lantas aku bertanya, milik siapa istana ini? Para malaikat pun mengatakan, itu miliknya Umar. Segera ketika aku mendengarkan kalimat ini, aku palingkan pandanganku darinya dan aku langsung pergi dari istana tersebut. Kenapa? Karena aku ingat akan kecemburuan Umar bin al-Khattab. Mendengar ini, Umar bin al-Khattab langsung menangis tersedu-sedu dan mengatakan, "A'alaika agharu ya Rasulullah." Apakah aku pantas cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Tidak sampai situ wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan Umar bin Al-Khattab pada 10 orang sahabat yang dikabarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan saat Umar ingin masuk ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "I'zan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan berilah kabar gembira untuknya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu akan meninggal dalam kondisi syahid. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman semuanya menaiki bukit Uhud. Ternyata
sesaat setelah mereka berada di atas puncak gunung Uhud. Gunung tersebut pun bergoncang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya ke atas gunung Uhud dan mengatakan, "Usbut ya Uhud, fama 'alaika illa nabi wa siddiq wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud. Sungguh sekarang tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, orang yang jujur, yakni Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disinilah kita ingin bercerita bagaimana kondisi kematian beliau radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu, saat Umar menjabat sebagai khalifah, Amirul Mukminin, beliau memiliki kebijakan bahwasanya tidak ada yang boleh masuk kota Madinah dari kalangan budak yang mereka tidak beragama Islam. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah yang kala itu menjadi seorang gubernur di negeri Kufah mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin yang isinya meminta izin agar budaknya yang pandai dalam segala urusan, dia adalah orang yang pandai untuk merakit senjata, membuat senjata, bahkan dia orang yang pandai untuk mengukir kerajinan-kerajinan kayu dan lainnya, agar orang ini diizinkan masuk ke kota Madinah mengajarkan kaum muslimin di sana. Akhirnya Umar pun luluh dan mengizinkan orang itu masuk ke kota Madinah. Orang itu bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi adalah orang yang telah ditetapkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya setiap bulannya dari hasil upah pekerjaannya harus menyetorkan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah sebanyak 100 dirham. Maka akhirnya Abu Lu'lu'ah mengeluhkan hal ini kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, bahwasanya apa yang diminta oleh Mughirah atas pekerjaannya ini terlalu berlebihan. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma kharajuka bikatsirin fi jambi ma ta'mal." Tidaklah apa yang kau berikan kepada Mughirah itu sebanding dengan besarnya pendapatanmu untuk mengajari kaum muslimin. Mendengar kalimat ini, Abu Lu'lu'ah langsung benci kepada Umar dan mengatakan keadilannya hanya untuk orang-orang selainku. Akhirnya berselang beberapa waktu, Umar ibn al-Khattab kembali melewati Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang kala itu sedang bermuka masam. Kemudian Umar menyapanya dan mengatakan, "Bukankah aku mendengar engkau orang yang pandai untuk membuat sesuatu? Buatkanlah sesuatu untuk kami agar kami bisa merasa tenang." Maka Abu Lu'lu'ah pun mengatakan kepada Umar, "La asna'anna laka raha yatahaddatsu an-nasu biha." Aku akan membuatmu sesuatu agar engkau bisa tenang dan manusia akan membicarakan hal itu selamanya. Mendengar kalimat ini, Umar ibn al-Khattab langsung menoleh ke arah para sahabatnya dan mengatakan, "Tawa'adanil 'abd." Budak ini telah mengancamku. Ternyata benar. Pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 23 Dzulhijjah, saat waktu salat fajar, Abu Lu'lu'ah telah masuk bersembunyi di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangannya sudah ada belati yang memiliki 2 mata dan telah dilumuri dengan racun yang sangat mematikan, menunggu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang untuk mengimami manusia. Maka ketika Umar ibn al-Khattab telah selesai merapikan saf-saf kaum muslimin dan Umar telah salat bertakbir, kemudian diikuti belakangnya kaum muslimin bertakbir, di sanalah Abu Lu'lu'ah mulai masuk dan menikam Umar ibn al-Khattab dengan 3 kali tikaman, yaitu di pundak bagian belakangnya dan perut bagian samping-sampingnya. Setelah itu, ucapan yang keluar dari Umar ibn al-Khattab adalah wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ayat yang dibaca di dalam salatnya yang artinya dan takdir Allah apabila telah ditetapkan pasti akan terjadi. Barulah Umar ibn al-Khattab terjatuh. Kemudian Abu Lu'lu'ah langsung lari ketakutan dan beliau menikami semua orang yang berada di hadapannya
Dia mengayunkan pisau yang ada di tangannya ke arah kanan dan kiri hingga menusuk 13 orang dari kalangan para sahabat, meninggal 7 orang di antara mereka. Maka ketika salah seorang dari kaum muslimin melihat gerakan ini, dia langsung melemparkan kain yang sangat tebal ke atas kepala Abu Lu'lu'ah. Maka ketika Abu Lu'lu'ah sadar bahwasanya dia akan tertangkap, dia pun langsung membunuh dirinya sendiri. Adapun Umar Ibnul Khattab yang telah terjatuh, beliau langsung memegang tangannya Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan posisinya sebagai imam. Lantas Abdurrahman bin Auf pun menggantikan posisi Umar untuk salat, dan beliau mengimami manusia dengan salat yang sangat pendek. Setelah itu, wahai kaum muslimin, Umar Ibnul Khattab langsung dipopong dan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Dalam kondisi darah beliau terus bercucuran. Saat mulai datangnya waktu kuning, di waktu fajar, Umar pun tersadar dan mengatakan, "Asallan nas." Ucapan yang pertama kali keluar dari Umar adalah, apakah manusia telah sholat semuanya? Maka mereka para sahabat mengatakan, "Na'am." Iya wahai Amirul Mukminin, mereka semua telah sholat. Maka Umar mengatakan, "Ala la Islam liman tarakas salah." Ketahuilah, tidak teranggap orang itu sebagai orang muslim kalau dia meninggalkan sholat. Maka beliau pun langsung berwudu dan salat dalam kondisi darahnya terus bercucuran. Kata anaknya Abdullah ibnu Umar, salat dalam kondisi bersandar di atas tubuhku dan aku berusaha menutup celah lubang yang ada di perutnya dengan jari tengahku. Ternyata itu masih belum bisa menghentikan aliran darahnya. Darah tersebut masih terus saja keluar dan Umar kembali terpingsan untuk kesekian kalinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu, setelah selesai salat, Umar bin Al-Khattab memanggil Abdullah bin Abbas, kemudian mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, pergilah engkau cari tahu kepada rakyatku, apakah mereka menginginkan hal ini? Apakah mereka tahu tentang rencana ini?" Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika mendapati manusia, mereka semua mengatakan, "Ma'adzallah, ma'alimna wala tala'na." Kami semua berlindung kepada Allah. Sungguh kami tidak tahu apapun dan kami tidak ikutan sama sekali dalam rencana ini. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ucapan Umar ibn al-Khattab, dikarenakan beliau khawatir kalau jangan sampai dia memiliki dosa di tengah-tengah rakyatnya yang dia tidak sadar, kemudian membuat rakyatnya menjadi marah dan melakukan hal yang seperti ini. Namun ternyata ketika Abdullah bin Abbas melintasi semua orang yang ada, semuanya tidak saling berbicara, mereka semua saling menangis terseduh-seduh, layaknya mereka semua kehilangan anak-anak lelaki mereka yang perjaka. Maka ketika aku menyampaikan hal ini, kata Abdullah bin Abbas kepada Umar, aku lihat wajah kegembiraan dari mukanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan mereka manusia selalu mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya Allah bisa menambah lagi usia Umar ibn al-Khattab walaupun dengan mengurangi jatah usia kami, niscaya kami akan rela untuk itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak sampai situ, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengetahui bahwasanya pembunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi lam yaj'al qatili yuhajuni 'indallahi bisajdatin sajadaha qat. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku adalah orang yang belum pernah sekalipun sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku akan berhadapan dengannya nanti kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Umar mengatakan, namun kalian jangan sampai ada yang menghakimi orang ini. Maka mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dia telah bunuh diri. Maka Umar pun mengatakan, Allahu Akbar. Tidak sampai situ, ketika dokter mencoba meminumkan air susu kepada Umar dan air susu itu keluar dari perutnya, di sanalah Umar mengatakan, inilah kematianku. Kemudian Umar mengatakan, lau anna liya dunya kullaha laftadaitu bihi min haulil muttali'. Kalau seandainya saja aku memiliki dunia ini dan seisinya, niscaya aku akan jadikan itu semua sebagai tebusan agar aku bisa aman ketika nanti sebentar lagi aku akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya kekeliruan
dan kurangnya amalku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar hal itu, seluruh kaum muslimin mulai berduyun-duyun mendatangi Umar ibn al-Khattab, menyanjungnya, menenangkannya. Namun setiap kali mereka datang, Umar selalu mengatakan, innal maghruru man taghurruna. Orang yang sombong itu adalah orang yang tertipu dengan pujian-pujian kalian. Lantas datang seorang pemuda dan mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, "Abshir ya Amirul Mukminin, bi busyrallahi lak min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qadamun fil Islam ma qad amilta thumma wulita fa'adalta thumma syahadah qala waditu anna dhalika kafaf la liya wala alai." Seorang pemuda tadi mengatakan, "Gembiralah wahai Amirul Mukminin, karena sungguh Allah telah memilihkanmu sebagai sahabat tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau dipilih oleh Allah juga untuk memiliki banyak jasa di dalam agama Islam. Setelah itu engkau juga dipilih oleh kaum muslimin sebagai Amirul Mukmininnya mereka, dan engkau bisa bersikap adil dan menegakkan keadilan di sana. Setelah itu semua, engkau sekarang akan mati dalam kondisi sebagai orang yang syahid." Maka kata Umar bin Al-Khattab, "Waditu anna dzalika kafaf la liya wala alai." Aku berharap itu semua adalah impas. Aku tidak mendapatkan keuntungan darinya dan aku jangan sampai rugi mendapatinya. Karena aku faham banyaknya kekuranganku dalam mengurusi umat manusia karena statusku sebagai Amirul Mukminin. Ketika orang tadi berpaling dan pergi, kemudian Umar melihat pakaiannya menyentuh ke atas lantai. Umar pun mengatakan, "Panggil orang tadi." Ketika orang itu datang kembali, maka Umar mengatakan, "Wahai putra dari saudaraku, angkatlah sedikit pakaianmu. Fa innahu anqali thawbik wa atqali rabbik." Karena itu bisa menjaga pakaianmu supaya lebih bersih, dan hatimu juga bisa terus terjaga agar suci. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Rahimallahu Umar lam yamna'hu ma kana fihi min qaulil haqq." Semoga Allah merahmati Umar, tidak pernah dia terhalangi dari mengucapkan kebenaran walau dia mendapatkan pujian dari umat manusia. Ketika itu semua telah berakhir, maka Umar bin Al-Khattab memanggil putranya Abdullah, "Wahai Abdullah, sekarang pergilah engkau ke rumah Aisyah. Katakan kepadanya bahwasanya Umar bin Al-Khattab menyampaikan salam, dan katakan padanya, hari ini Umar tidak lagi menjadi sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin. Katakan bahwasanya aku menginginkan untuk menempati posisi bersama dua sahabatku." Ketika mendengar itu semua, Umar bin Al-Khattab mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat beliau masuk, beliau mendapati Aisyah sedang duduk menangis terseduh-seduh. Kemudian mengatakan, "Abdullah bin Umar, sungguh Umar ibn Al-Khattab mengucapkan salam kepadamu, dan dia minta izin untuk bisa dimakamkan bersama dengan dua sahabatnya." Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kuntu uriduhu li nafsi wa la uthirannahu bihil yawma ala nafsi." Tadinya aku mengharap tempat itu akulah yang menempatinya. Akan tetapi hari ini aku relakan posisi itu untuk Umar ibn Al-Khattab. Maka ketika Abdullah bin Umar kembali untuk menghampiri ayahnya, manusia mengatakan, Abdullah telah datang. Umar pun mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Angkat aku wahai Abdullah, angkat aku." Saat itu Abdullah mengatakan kepada ayahnya, "Ma turidu ya abi?" Apa yang kau inginkan telah engkau dapatkan wahai ayahku. Azinat, Aisyah telah mengizinkannya. Maka Umar mengatakan, "Demi Allah, tidak ada yang aku inginkan setelah ini kecuali hanya itu." Ingatlah, kalian semua menjadi saksi. Apabila nanti aku telah meninggal dan aku kalian bawa di atas pundak-pundak kalian, sebelum kalian masuk, kalian tetap minta izin kepada Aisyah. Jika dia memang benar-benar mengizinkanku, lanjutkanlah aku untuk masuk ke dalam rumahnya dan makamkanlah aku bersama dengan dua sahabatku.
Namun apabila dia menolak, maka tolong keluarkan aku dan kembalikan aku serta kuburkan aku di pemakaman kaum muslimin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selesai Umar mengucapkan kalimat itu kepada para jamaah, maka Umar mengatakan kepada putranya Abdullah, ilsiq khaddi bil ard, tempelkan pipiku ke atas tanah. Maka Abdullah bin Abbas langsung memegang kepalanya dan meletakkan kepala Umar bin Al-Khattab di atas tumitnya. Kemudian Umar membentaknya dan mengatakan, ilsiq khaddi bil ard, tempelkan pipiku ke atas tanah wahai Abdullah. Maka Abdullah pun menempelkan pipi dan jenggotnya Umar ibn al-Khattab ke atas tanah. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengambil segenggam tanah. Kemudian mengatakan, laitani kuntu hadhihi tibnah, laitani lam ukhlaq, laitani ummi lam talidni, laitani lam aku syai'a, laitani kuntu nasyam mansiya. Umar mengatakan, duhai kiranya aku adalah kepingan tanah ini. Duhai kiranya aku tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duhai kiranya ibuku tidak melahirkanku. Duhai kiranya aku ini bukan siapa-siapa. Duhai kiranya aku adalah manusia yang terlupakan. Namun saat ini aku harus menghadapi semua pertanggungjawabanku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu semua selesai, Umar dalam wasiatnya meminta Suhaib Ar-Rumi, Suhaib orang Romawi, seorang mu'allaf, untuk mengimami Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab di hadapan umat Quraisy yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan ini semua kita meyakini bahwasanya keyakinan ahlu sunnah adalah mencintai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak membeda-bedakan siapapun di antara mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ashabi wala nasifah. Jangan kalian mencaci para sahabatku. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, itu semua belum bisa mengalahkan infaknya salah seorang di antara sahabatku yang berupa satu gembangan tangan, atau juga tidak bisa mengalahkan infak para sahabatku walau itu satu genggaman tangan saja. Kemudian Rasulullah mengatakan, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Siapapun yang mencaci para sahabatku, atasnya akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang harus kita ingat, bahwasanya kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya sangat bernilai. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika datang seorang menjumpai Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan akan datang hari kiamat? Maka Rasulullah bertanya, ma'adat laha, apa yang sudah engkau persiapkan? Maka orang tadi mengatakan, la syai' ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Qala anta ma'a man ahbabta. Orang tadi mengatakan, aku tidak punya persiapan apa-apa wahai Rasulullah, hanya menjaga perkara-perkara wajib saja. Maka dia melanjutkan, tapi aku punya satu hal, aku benar-benar cinta kepada Rasulullah dan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang engkau senangi dan engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mendengar ini kami semua para sahabat sangat bahagia, karena kami tidak pernah mendapati kebahagiaan melebihi kami bahagia saat mendengar hadis ini. Sungguh, kata Anas bin Malik, kami cinta dengan Rasul, kami cinta dengan Abu Bakar, kami cinta dengan Umar.
Walaupun kami semua belum bisa beramal seperti mereka, kami berdoa semoga rasa cinta kami kepada mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang kelak kami semua akan digabungkan bersama dengan mereka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la tad'na dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah. Allahumma khudh bi aydina ila kulli khair waj'alna mafatihal khair wa maghaliqa syarri ya rabbal alamin. La mafatihal syarri wa maghaliqal khair ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.